Pak Kepala Sekolah SMK 24 Pak Agus, yang terhormat Ibu Wakil Kurikulum Ibu Puji, yang terhormat Ibu Bapak Kesiswaan dan Pak Farudin, dan yang terhormat Ibu Guru Putri, Guru Matematika, dan terima kasih kepada Mama Sofi, Mama Nabil, dan Mama. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Mohon maaf mengganggu waktunya karena ini terkait saya bilang sama kalau Mama Sofi bisa datang nggak? Oh iya, tapi nggak nanya alasannya, ya udah deh kayak gitu, pokoknya siap sedia gitu. Tapi kalau Mama Nabil saya sudah menjelaskan bahwa ini terkait dengan kegiatan saya sebagai guru penggerak, seperti pelatihan saya selama 6 bulan. Saya pernah cerita juga sama Mama Nabil, salah satunya ini adalah tentang pemetaan aset dan modal seperti itu. Mungkin ada sepatah pembukaan dari Pak Agus, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Staf, itu ada Pak Farudin Ali, Siswaan, Bu Puji, Kurikulum, Putri, Staf Sarpras ya, tim Sarpras ya Bu ya. Ini adalah calon guru penggerak untuk angkatan kelima, dan tentunya ibu-ibu orang tua dari ini Bu Ima dari Nabil ya namanya ya, 84, kemudian Ibu Sofi dari dan Ibu Bima ya, Ibunya Bima ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk bersilaturahim ke sekolah kita SMP 284 Jakarta dalam rangka pemetaan aset yang ada di SMP 284 Jakarta. Ini kaitannya dengan program calon guru penggerak untuk Mistia. Perlu Bapak Ibu ketahui, di sekolah kita ada calon guru penggerak, ada 2. Yang pertama adalah Mistia yang angkatan ke-5, dan satu lagi Bu Ajeng angkatan ke-7. Dan yang kedua, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya dalam rangka untuk mendukung kegiatan dari Mistia ini sebagai salah satu kegiatan untuk memenuhi tugas sebagai tadi calon guru penggerak. Dan pada hari ini nanti kita akan membahas tentang aset ya Bu ya, pemetaan aset yang ada di sekolah kita. Aset itu seperti apa? Ini kita dengarkan Bu Mistia ingin memaparkan tentang pemetaan aset yang ada di sekolah kita, yang tentunya melibatkan dari stakeholder di sekolah, Bapak Ibu Wakil Staf Manajemen, perwakilan guru, dan dari perwakilan orang tua. Nah, seperti apa saya juga belum tahu. Nanti kita dengarkan bersama paparan dari Mistia tentang pemetaan aset yang ada di 284 kaitannya dengan pengembangan sekolah. Jadi mungkin yang dimaksud aset itu tidak hanya berupa keuangan atau finansial ya, boleh ternyata banyak banget, ada 7 atau 7 ya, ada 7 aset yang nanti harus kita petakan di sekolah kita dan harus kita kembangkan untuk untuk memenuhi kalau di sekolah itu ada yang namanya standar nasional pendidikan negeri 8 itu ya, kaitannya tentunya untuk peningkatan mutu sekolah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti Bu Tia akan memaparkan lebih panjang lebar tentang pemetaan aset. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas arahannya. Mungkin Bu Puji lanjut aja. Oh ya, Pak Udin, Bu Putri. ya mohon maaf saya lanjut. Bapak Ibu saya izin menjelaskan tentang pemetaan aset itu apa supaya nanti diskusinya jadi ada keterkaitannya Bapak Ibu ya. Yang pertama, sambil minum Bu ya. Silakan Bapak Ibu sambil minum sambil makan nggak apa-apa. Sambil ngobrol sambil mau jeruk juga. Pak Udin. Iya. Tenang aja. Kayak tamu. Jangan saya diundang sama dia Pak. Nanti kita jadi tamu. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini pemetaan aset itu pengelolaan program yang berdampak pada murid, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tujuan dari pemetaan aset ini adalah agar sekolah mampu memaksimalkan sumber daya yang ada sebagai salah satu agar tercapai visi misi program sekolah. Nah, kita di sini pemetaan aset ini yang dijalankan oleh guru, yang diajarkan oleh guru penggerak itu menggunakan PKBA, itu pendekatan kekuatan berbasis
aset seperti itu Bapak Ibu, di mana kekuatan berbasis aset ini ada 7. Yang pertama adalah modal manusia, modal sosial, kemudian adalah modal politik, modal agama, modal fisik, modal lingkungan alam, finansial, seperti itu. Jadi ada 7. Jadi nanti kalau misalnya kalau modal manusia tentu saja yang terdiri dari warga semua sekolah, termasuk komite, bahkan termasuk siswa juga termasuk. Salah satunya adalah modal manusia yang berhubungan dengan pengetahuan, kecerdasan maupun keterampilan yang dimiliki. Kemudian kalau modal sosial itu adalah di mana dia mengikat aturan normal, mengikat warga, kepercayaan. Jadi modal sosial itu kita bisa kerjasama dengan siapa gitu, misalnya puskesmas tentang screening kesehatan, kemudian misalnya sama rekan sejawat, profesional guru berbagi praktik baik seperti itu. Kemudian di sini, ini saya singkat aja Bapak Ibu. Kemudian adalah modal politik, adalah keterlibatan yang ada di ranah pemerintahan. Seperti kemarin Pak Udin ya, kita supaya adanya kita kerjasama dengan Polres ya tentang tawuran seperti itu, mendatangkan atau tentang dari kekelurahan, atau yang berkaitan juga dengan kesehatan seperti itu. Kemudian adalah modal agama dan budaya. Bisa tujuannya itu kegiatan-kegiatan yang terkait dengan agama atau budaya, seperti itu, bisa tadarus, bisa selebrasi. Sebetulnya semua ini sudah kita laksanakan di dalam sekolah. Kemudian ada modal fisik. Modal fisik itu adalah bangunan fisik yang bisa kita pakai infrastrukturnya seperti kayak gedung olahraga, RPTRA, ruang pabrik terpadu ramah anak, atau BKT juga mungkin biasanya bisa kita manfaatkan, atau kebun warga sekitar yang ada keterikatannya bisa kita gunakan dengan sesuai dengan proses pembelajaran anak. Kemudian adalah modal lingkungan alam seperti taman, lapangan, Cibubur, pokoknya wisata edukasi seperti itu juga. Kemudian adalah modal finansial. Kalau modal finansial itu tentu saja menyangkut seperti APBN, APBD, pasar, KJP, dan juga termasuk sponsorship juga termasuk. Bapak Ibu ini juga ternyata adalah komite ini adalah modal sosial modal finansial bagi sekolah, seperti itu Bapak Ibu. Nah di sini strategi pemanfaatan modal ini di mana sekolah dapat menyusun program untuk mengembangkan kebutuhan murid berdasarkan sumber daya manusia. Kemudian sekolah bisa membuat program intra maupun ekstra. Kemudian sekolah dapat memberikan kebebasan murid untuk berkarya dengan memanfaatkan sumber daya alam. Mohon izin Pak Agus, Bu Puji, Pak Udin, dan Bu Tri, dan Bapak Ibu sekalian, karena di sini kita menggunakan PKBA, kekuatan berbasis aset, berarti kita melihat apa yang sudah dilakukan di sekolah, positifnya apa. Kalau kemarin kan kalau analisis SWOT kita kan memanfaat kekurangannya apa sih, tapi kalau sekarang kita kelebihannya aset. Jadi misalnya kan saya kemarin nanya sama Bu Ajeng gitu ya, kira-kira apa namanya brand sekolah 284 ini apa sih gitu kan. Ternyata setelah saya sebagai pelatih penggerak, semua sekolah memiliki brand. Sampai saya pikir kita brandnya apa sih Pak Udin gitu. Jadi brand yang ternyata Bu Ajeng, saya ambil di sini, ternyata kita harus punya brand yang bisa 284 terkenal ininya, ciri khasnya apa. Nah akhirnya saya kemarin kekuatan yang kita miliki apa, jadi bukan dari kekurangan tapi dari kekuatan kelebihan yang telah kita miliki apa, nanti itulah yang akan kita jadikan brand bagi sekolah gitu kan. Kemarin ini sih hanya baru sekedar usul ya, karena kemarin program literasi itu baru dijalankan ya Pak Udin ya Pak ya di sekolah. Akhirnya gimana ya kalau brandnya itu adalah literasi, sesuai dengan visinya adalah anak yang literat. Jadi nanti mungkin banyak sekali kegiatan yang akan dijalankan dalam kegiatan literasi seperti itu. Kemarin kan sudah ada beberapa yang dijalankan, salah satunya adalah yang review AI dan Fishbone, kemudian menghitung camp. Nah sekarang akhirnya kemarin saya ada ide lagi Pak Udin, supaya nanti yang jadi brand literasi ini terkenal di sekolah-sekolah lain, bahwa 284 ada ciri khasnya gitu kan, kebanggaannya gitu kan. Nah karena nanti boleh Bapak Ibu usul selain literasi mungkin yang akan menjadi brand 284 apa, ternyata di guru penggerak ini sekolah itu
kalau bisa tuh harus memiliki branding sendiri seperti itu. Nah akhirnya karena kemarin saya kekuatannya ada di literasi dan kekuatannya ada di proyek profil Pancasila, akhirnya saya kemarin paparan brandnya itu ada literasi yang dimana ada tambahan taman digital Pak Udin. Taman digital dimana nanti kita merubah taman digital itu ada pengetahuan umum yang kita dapatkan melalui barcode. Jadi setiap misalnya ada tumbuhan apa tuh di taman, ada barcode, ada mawarnya. Nah di situ nanti ketika anak scanning barcode itu nanti ada informasi menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia seperti itu. Salah satu yang akan kita dari kekuatan literasi mungkin nanti dari itu yang saya munculkan. Yang pertama kata Pak Agus, mau yang mana, fokus satu dulu deh Pak, taman digital dulu. Apa yang menjadi brand sebetulnya ada lagi kayak majalah digital, kayak majalah digital nanti kan terkait dengan film, cuma nanti kita satu-satu dulu, taman digitalnya dulu, nanti kita masukkan ke dalam supaya semuanya berjalan bisa dimasukkan ke dalam profil project Pancasila. Dan yang kemudian satu lagi sponsorship, kan kita lagi membangun masjid ya Pak. Nah ini kita lagi menggalang, mohon maaf ya Bapak Ibu komite di sini, waktu saya pelatihan itu kan semua dari berbagai sekolah negeri maupun sekolah se-DKI Jakarta itu menyatu dan berkumpul di situ. Ketika kegiatan mereka itu rata-rata yang yang brandnya bagus, itu komitenya luar biasa seperti itu, dukungan komitenya itu sangat luar biasa seperti itu. Salah satunya mungkin waktu itu 255 sudah sedang bangun masjid ya Pak Udin, bisa mendapatkan dana CSR itu dari perusahaan sekeliling yang ada di dekat 255 itu komitenya yang bergerak begitu dengan mengajukan proposal. Nah, saya sebagai salah satu yang 7 aset modal ini, makanya Pak, kenapa komite kita tidak digerakkan untuk pembangunan masjid dengan mengajukan proposal? Kan ada di situ kan ada Arnold seperti itu ya, terus ada perusahaan-perusahaan itu. Nah kemarin yang di 255 itu komitenya sangat luar biasa bergerak, jadi saya dengan dari itu sangat berharap sekali, makanya salah satunya itu seperti itu. Nanti bisa ya Pak Udin ya, nanti ini kan supaya nanti mungkin bukan musola apa masjid ya Pak Udin ya, masjid. Jadi akhirnya masjid itu yang kita berdayakan komite dengan dana CSR itu ada ternyata Bapak Ibu. Setiap perusahaan mereka wajib mengeluarkan dana CSR itu terutama untuk pendidikan seperti itu. Yang kedua adalah kewirausahaan. Kan kemarin nanti bulan Januari itu kan ada proyek kewirausahaan ya. Kalau di sekolah lain itu brand sekolah itu sudah menghasilkan duit. Saya waktu maju Pak Udin, kalau saya sekolahnya sudah luar biasa, ada literasi brandnya, cuman belum menghasilkan duit aja, saya bilang begitu. Terus, nah akhirnya saya bilang sama Pak Agus gitu, bisa sih Pak yang menghasilkan duit nanti waktu proyek kewirausahaannya itu ekoenzim itu dimana Pak Udin, Putri dan Pak Agus dan Bapak Ibu, kita dari kulit ini nih jeruk, salak, pisang, tapi tidak berlemak, dan itu panennya itu di dalam kelas di sudut-sudut kelas, tapi di sudut-sudut kelas yang pakai toples yang kedap udara, toples yang kedap udara. Nanti selama 3 bulan dan 2 minggu sekali dibuka, nanti baunya ini enggak gitu kan, awal-awal memang, tapi lama-kelamaan baunya harum karena kan dari hasil buah-buahan, dan itu bisa dimanfaatkan untuk pupuk, untuk pembersih deterjen, untuk inseksida, dan untuk yang lain-lainnya. Nah ini saya juga lagi mengawang-awang nih, emang ide ada, cuma cara menjalankannya seperti apa, seperti itu. Makanya ini terkait yang krusial yang tadi 3 itu. Yang pertama adalah brand yang akan kita bangun untuk 284 memiliki brand ciri khas sendiri. Kemudian ada terkait yang musola yang sedang masjid yang sedang pembangunan. Kemudian adalah proyek yang selanjutnya seperti itu. Mohon
mohon arahannya, mohon masukannya dari Bapak Ibu. Terima kasih. Bisa sih gini sebentar. Iya boleh silakan. Itu yang meja akan udah pulang. Iya, udah bisa. Bentar ya. Tadi Pak Udin udah bilang sama saya gitu. Kan tanyanya Miss ya. Iya. Nanti Pak Udin jadi lagi sini ya. Iya. Ya udah. Seperti itu kira. Nah, mumpung di sini Mama Nabil, mungkin Mama Sofi, Mama saya ingat apa? Mama. Masjid ya, Miss ya. Iya. Kalau saya sih punya ide gimana Boleh, tuh apa tuh? setiap kita ngambil raport, setiap kelas itu dikasih kotak, ya. Setiap kelas dikasih kotak itu buat masjid. Jadi kan kalau misalnya ada orang tua yang mau beramal mau itu, dia lihat di samping meja guru itu tinggal masukin buat tulisannya buat masjid. Jadi setiap ambil raport, setiap itu ada orang tua ngumpul kan itu jarang-jarang ya, itu harus kita pergunain lah ya maksudnya Bu ya. Jadi kalau saya sarannya setiap ambil raport, apalagi kita ambil raport ya, itu kan lumayan bisa ya. Setiap kelas itu dari kelas 7, 8, 9 kita taruh satu kotak di samping Mistia, samping setiap orang kelas ya. Jadi setiap ibu itu mau pulang dia pasti buat masjid berapapun itu kan pasti ada masukan buat aman-aman gitu Miss. Iya, terima kasih Mama Sofi atas masukannya. Mungkin nanti gimana Pak Agus masukannya? Apa Putri? Ini saya melihatnya dari dua sisi ya Bu ya. Pertama memang itu bagus bisa dilaksanakan. Nah, kaitannya yang kedua itu kan dengan programnya Mistia ini kan memberdayakan masyarakat di luar sekolah. Jadi kalau itu juga itu, iya Pak, ya. kita bisa juga kita bikin itu juga, dan itu juga. Oh iya, Jadi dua-duanya kita dua-duanya. bikin, Iya. ya maksudnya gitu. Yang satu kata Misya kita minta ke perusahaan-perusahaan kita juga jalanin, insya Allah kita angkat rapat lagi kita bisa. Dan satu dari kita juga harus Iya. gitu, jangan kita nggak keluar doang, kita dari dalam juga Iya. harus ikut Iya. partisipasi juga gitu Pak maksudnya. Iya. Jadi itu kan yang selama ini berjalan ke siswa sudah ya. Iya, orang tuanya belum kan ya, orang tuanya baru sekali gitu ya. Kalau ngambil rapor itu, sebagian sih kayaknya. iya, seperti itu. PIP lagi. Orang tua ya, berarti masih termasuk Oh gitu ya. Soalnya anak lagi Jajan jajan. anak kan juga ya. belum bisa ngasih kadang-kadang suka minta sekian Itu di luar yang rapor. Jadi awal dikatakan itu kan ajang gitu loh, maksudnya ayo orang tua yang langsung jadi dari pas ngambil rapot itu Iya. ya. iya ya Bu ya. Jadi kalau kita Tapi pas nggak setiap saat kalau kita kan amal ya, bukan buat kita semua juga kan nggak masalah juga ya. Baru dibentuk kayaknya. Oh gitu. Nah, udah kesini udah nggak lagi. Oh gitu. Yang buat orang tua tapi Jadi ini Bu, jadi fokus hari ini kan mendukung kegiatan Mistia untuk pemetaan aset. Ini tadi kan contoh saja dalam pembangunan masjid itu bisa menggunakan yang namanya modal sosial. Nah, modal sosial itu adalah masyarakat di luar sekolah, misalnya dunia usaha kayak ini misalnya ada Arnold gitu ya. Jadi bukan berarti yang Ibu sampaikan tadi nggak kami setuju, bukan. Jadi konteksnya sekarang kita fokus mendukung kegiatan Mistia sebagai calon guru penggerak itu untuk mengoptimalkan yang namanya tadi kan aset itu ada 7, salah satu adalah modal sosial. Modal sosial itu adalah masyarakat di sekitar sekolah, misalnya dunia usaha gitu kan, kemudian komite, kemudian mungkin alumni, kalau ada ikatan alumni di dalam itu nanti bisa memberdayakan Bapak Ibu pengurus komite untuk mendukung kegiatan Mistia ini, misalnya tadi ke dunia usaha di sekitar sekolah kita untuk mendukung kegiatan pembangunan masjid. Jadi bukan yang dari internal, bukan yang dari dalam. Kalau orang tua, siswa itu termasuk yang dari dalam. Sudah kita lakukan juga. Sudah kita lakukan sebetulnya. Yang dari anak-anak, kalau orang tua juga sebenarnya sudah ada beberapa yang ke sekolah waktu itu, ya. Nah ini sekarang kita fokus mengoptimalkan modal sosial yang ada di sekitar sekolah. Misalnya tadi dunia usaha yang ada di sekolah, pabrik-pabrik apa gitu, atau mungkin ada ikatan alumni yang sudah ya katakanlah mapan lah ya Bu ya. Saya sendiri juga kurang paham, yang biasanya lebih tahu kalau alumni itu Pak Udin dan siswaan. Cuma karena sekolah kita termasuk sekolah muda ya, muda itu dari angkanya angka 284 itu termasuk muda, artinya lulusan kita belum banyak yang katakanlah sukses lah gitu ya. Nah itu antara seperti itu Bu, nanti Bapak Ibu bisa
membantu Mistia untuk mengoptimalkan modal sosial, jadi memanfaatkan dunia usaha yang ada di sekitar sekolah dalam rangka untuk pembangunan masjid di sekolah kita. Itu mungkin Bu yang fokus kita hari ini gitu. Jadi kalau yang tadi dari internal orang tua maupun siswa, alhamdulillah kan sudah jalan. Nanti masukan Bu boleh juga nanti kita sampaikan waktu pembagian rapot ya, untuk khusus orang tua lah. Nah, mungkin ya tambahnya ya. Silahkan lanjut lagi. Iya. Mungkin ada tambahan yang lain. Tadi kan yang saya ambil kesimpulannya masukan dari Bapak Ibu adalah setiap ambil rapat kelas dibikin kotak ya dari Mama Sofia. Kemudian memberdayakan masyarakat luar sekolah, mohon bantuannya sekali nih. Jadi untuk dana CSR itu melalui proposal. Iya. Kemudian adalah ikatan alumni. Nah, kalau ikatan alumni sebetulnya kita sudah sih Pak, tapi baru di Facebook. Di Facebook, tapi nanti dana yang masuk sekian berapanya kita nanti ada Pak Imam laporannya. Cuman yang ditekan, yang mohon bantuannya sekali itu yang CSR-nya dari perusahaan-perusahaan seperti itu. Jadi supaya nanti mungkin ketika kita ada usaha dulu ya gitu kan, kali aja dicoba dulu gitu. Mudah-mudahan sih dari hasil itu bisa dapat seperti itu. Tapi memang kalau saya lihat dari undang-undangnya, mereka memang wajib untuk menyumbang sekitar berapa persennya untuk dalam pendidikan itu, minimal di lingkungan sekitar. Nah kebetulan kan kita kan termasuk deket gitu ya. Iya. Iya, sama seperti Kayaknya itu. bisa nih. Iya. Ini masalah proposal yang lain. Nah, untuk proposal itu nanti yang sekolah panitia. Iya. Soalnya Arnold saya. Kalau memang sekolah yang mungkin insya Allah kita Kalau itu kan yang dekat lingkungan sekolah, kalau di luar lingkungan Kalau di luar yang nggak terlalu luar, jauh. dekat boleh jauh tuh bisa. Boleh kalau misalnya Mama Nabil kayak kemarin punya itu relasi kayak kemarin mamanya Aflah waktu saya jadi perwakilan saya di kelas 7 misalnya ini kebetulan ada saudara saya yang kerja di BUMN gitu kan, memang dia ada dana CSR, terus kebetulan 284 lagi dibangun, akhirnya mengajukanlah mamanya Aflah ke perusahaan BUMN itu. Alhamdulillah sih pengajuannya emang agak ini, tapi alhamdulillah terrealisir sih, akhirnya keluar dan sudah diserahkan oleh Pak Udin dan Pak Imam seperti itu. Saya baru dengar ini soalnya Iya. boleh mengajukan proposal dari sekolah keluar. Boleh. Baru ini ya, karena wajib itu bisa Bu. Baru dengar Mama Nabil ya? Iya, karena nggak pernah disounding kita mengajukan proposal untuk perusahaan-perusahaan. Iya. Baru internal dong kita kan. Iya, boleh mau dibantu ya Bapak Ibu Iya, gitu, supaya nanti masjid kita jadi alhamdulillah cepat terbangun. Jadi anak-anak pun nanti salat Jumat pun bisa di sekolah, jadi nggak usah jauh-jauh seperti itu. Mungkin di antara orang tua kita siapa tahu ada yang kerja di perusahaan sambil kerja bawa proposal gitu. Iya. Atau mungkin punya saudara, jadi boleh kok. Iya. Berarti Biasa kalau buat buat kegiatan yang lain, misalnya Iya, selain nanti masjid juga buat Boleh. Iya, tidak kegiatan hanya- sekolah buat tidak hanya anak-anak bisa masjid. minta ke perusahaan. Tidak Ya hanya kalau dulu masjid. kan pernah saya dengar juga pernah ya gitu. Cuma kan beberapa waktu tempo hari katanya kan nggak boleh, mungkin di stop apa bagaimana gitu. Ya kan ya sepi aja deh gitu, nggak dengar gitu lagi. Udah kan kita di ini lagi di perusahaan katanya nggak boleh gitu. Jadi harus di lingkungan sekolah aja. Kata siapa ya Bu? Udah baru-baru udah lama Bu. Udah lama sih Pak. Ya kan mungkin ada program lain. Justru kalau dari dalam boleh deh kita minta ke perusahaan kalau ada banyak kegiatan aturan Bu. Iya. Kalau dari luar kalau perusahaan-perusahaan itu malah kita bebas. Iya. Asal jangan partai politik. Iya. Nah, itu kan. Jangan Atau dari caleg. Nah itu nggak boleh karena sekolah tidak boleh untuk ajang politik. Gitu. Netral ya Pak ya. Iya. Iya, terima kasih Yang Bapak. penting disiapin proposalnya aja. Iya. Sama deh. Nah, kira-kira untuk kegiatan sekolah lainnya mungkin apa yang setiap kita kegiatan sekolah itu sebetulnya memang kita mohon maaf ya Pak, saya juga menengahi antara komite. Jadi setiap kegiatan sekolah memang komite ini harus dilibatkan. Nanti saya belajar di modul 3.3 itu
dimana misalnya kalau kita tuh harus buat pembicaraan dulu Pak tentang apa sih yang ingin dijalankan kegiatan sekolah dan apa sih yang bisa dibantu oleh komite, apa sih yang bisa dibantu oleh anak-anak, ide-ide dari anak-anak pun juga itu sangat berharga sekali sebetulnya mengenai kegiatan sekolah. Sebelum kegiatan itu jalan memang harusnya setiap kegiatan itu ya ada komunikasi, dibicarakan seperti itu gitu. Nah, dan saya juga butuh masukannya tentang kegiatan kewirausahaan seperti itu yang akan kita jalankan pada proyek bulan Januari. Dan satu lagi apa ya Bu temanya? Bangunlah jiwa dan raga. Bangunlah jiwa dan raga seperti itu. Dan partisipasi dari orang tua pasti kan mendukung kegiatan siswa ya, murid ya gitu kan. Jadi supaya nanti kalau taman digital itu nanti saya mungkin akan melibatkan siswa untuk berkontribusi gitu kan, dan mereka juga akhirnya harus mengenal IT kan gitu, Manabil gitu kan. Jadi tentang bagaimana membuat barcode. Ya silakan, mohon maaf Pak, jadi saya harus ada murid juga. Ini kursi itu yang merah di belakang sini deh. Apa di Saya depan panggil sini? juga. Ngaran kamera udah sini. Ini berdua ini pas. Oke, nah. Iya, saya perwakilannya kan Nikesa kan ketua OSIS dan wakil OSIS. Iya. Iya. Ya terima kasih ya Nikesa dan Nabil telah datang, Miss Tia beserta para orang tua komite dan Pak Agus dan Bu Tri itu sedang membicarakan terkait modal pemetaan aset yang berhubungan dengan kegiatan sekolah seperti itu. Jadi kan di sini nanti Nikesa dan Nabil itu adalah sebagai OSIS ya, penggerak dari kegiatan sekolah ya. Nah kira-kira rancangannya sudah dibuat belum, kegiatannya kedepannya apa aja seperti itu? Sudah dan sudah dikomunikasikan? Sudah ya. Nanti Nikesha sama Nabil pun ketika membuat kegiatan pun ternyata harus ini Pak, 7 modal aset itu harus dimasukkan semua gitu. Jadi dari siswa pun harus tahu, nanti dia belajar menganalisis kira-kira kan gitu. 7 modal aset kira-kira 7 modal aset. Yang pertama kan modal manusia, yang kedua modal manusianya kalau kegiatan OSIS siapa saja Nikesha dan Nabil? Ya betul, para anggota siapa lagi yang ingin dilibatkan dalam kegiatan itu? Kepanitiaan biasanya. Ya betul, kepanitiaan ya kan. Kemudian adalah modal sosial. Modal sosial itu ada nggak yang dilibatkan dari instansi yang di luar sekolah seperti itu dalam kegiatan-kegiatan yang akan Nikesha atau Nabil jalankan. Nah itu misalnya kayak kemarin kan ada LDKS ya, ada nggak kegiatan yang dilibatkan di luar instansi dari sekolah itu? Siapa? Ya TNI. Nah nanti Nikesha kalau sama Nabil ketika membuat program seperti itu dianalisis. Misalnya Nikesha mau membuat program apa? Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan itu? Kemudian yang kedua adalah ada nggak yang bisa diajak kerjasama di luar sekolah dari unsur masyarakat sekitar gitu kan? Yang ketiga adalah modal politik. Kalau modal politik itu terkait biasanya kebijakan aturan gitu, kira-kira nanti terbentur nggak dengan aturan, atau nggak ada nggak yang mendukung dengan kegiatan dengan aturan kebijakan yang bisa mendukung kegiatan OSIS. Kemudian adalah modal politik, kemudian modal lingkungan. Kira-kira kegiatan itu mau dilakukan di mana? Ataukah di taman, di lapangan, ataukah di museum, ataukah di Cibubur. Jadi ketika membuat kegiatan itu ternyata Nikesha sama Nabil itu pun harus menganalisis, sudah mulai menganalisis peruntukannya untuk apa aja. Jadi ketika Nikesha sudah 7 modal aset itu sudah Nikesha gunakan, jadi akhirnya benar-benar berjalan kegiatan itu. Jadi bukan cuma angan-angan, bukan cuma cita-cita, atau bukan cuma sekedar program-program yang akan Nikesha atau Nabil rencanakan. Karena satu lagi, modal manusia itu yang paling penting.
yang mendukung segala kegiatan Nikesha maupun Nabil terhadap program-program OSIS seperti itu. Kemudian modal agama dan kebudayaan, pentas seni, kegiatannya modalnya apa? Menyangkut kebudayaan maupun agama. Kalau agama berhubungan dengan hari-hari besar ya Bu, pesantren Ramadan, pembiasaan tadarus seperti itu. Kemudian ada juga yang terkait misalnya mau pentas seni, pentas musik atau bulan bahasa seperti itu, atau mau kegiatan yang apa. Jadi Nikesha sama Nabil itu membuat peta aset, mapping peta aset dalam kegiatan program yang akan Nikesha atau Nabil rencanakan. Seperti itu saya mau ngasih info nanti. Kalau Miss saya masih belum paham, nggak apa-apa, nanti bisa ke Miss Tia. Ya, supaya nanti kegiatan Nikesha itu berjalan dengan lancar. Kemudian ada modal finansial terakhir tuh, finansial. Finansial itu otomatis kan daya dukung ya tentang keuangan dari mana? Dari pihak sekolah, dari orang tua murid ataupun dari luar sekolah seperti itu. Seperti itu aja sih. Kira-kira ada masukan lagi nggak Pak Udin? Baru masuk. Jadi gini Pak Udin, jadi kan yang pertama tadi alhamdulillah Pak Udin kita mendapat positif sambutan positif dari komite tentang ada apa namanya meminta dari luar masyarakat dengan komite akan bergerak ke perusahaan-perusahaan untuk dana CSR yang akan sebetulnya dana CSR itu wajib dikeluarkan ya Bapak Ibu untuk perusahaan itu. Perusahaan biasanya ada. Iya pasti ada gitu. Nah mungkin tapi tadi yang bikin proposal siapa katanya keputusannya sekolah. Jadi nanti mungkin orang tua Pak Udin bisa minta proposal ya Pak Udin ya ke Pak Udin nanti, tapi orang tua yang bergerak ke perusahaan seperti itu. Itu salah satu yang pertama. Gimana Pak Udin mohon tanggapannya? Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dengan kegiatan ya ini jadi bergerak memang ada beberapa hal yang dampak positifnya terhadap sekolah. Apalagi dengan kegiatan-kegiatan yang tadi di program itu diantaranya memang kerjasama antara sekolah dengan perusahaan-perusahaan yang memang kita pernah coba itu ya, khususnya memang karena kita perusahaan kita yang dekat dengan kita ini kan gudang ini aja ya, gudang namanya Metropet. Nah itu dulu memang pernah 2 kali kita dapat Pak ya, yang berkaitan yang pertama dulu waktu pembangunan ini debu-debu kita memang dikasih, dan memang respon dari dia ini juga cukup baik ya, artinya kalau ada apa-apa memang suruh sampaikan proposal gitu ya. Cuma memang yang sudah kerjasama dengan kita ini dulu memang pernah Arnab memang pernah, kemudian Sosro juga pernah, itu pun berkaitan dengan kegiatan-kegiatan OSIS. Kalau misalnya ada pensi waktu itu dia juga siap. Makanya dengan adanya kegiatan ini saya sih dari pihak sekolah ya kesiswaan cukup bergembira dengan adanya yang nanti keliling ini orang tua gitu, artinya dari pihak komite. Dan yang kedua juga saya sampaikan juga, ini kan komite juga sebentar lagi mau habis nih. Ya, tanggal 5 Desember. Makanya nanti saya sampaikan ke Humas agar secepatnya kita akan laksanakan kegiatan yang memang bagaimana program selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua, Miss mungkin saya terlambat kali ya. Jadi untuk kemarin itu waktu kita di Celilitan hotel, yang saya angkat 284 itu waktu itu tadarus saya. Oh tadarus ya. Iya. Oh, iya. Jadi tadarus kita jadi bagaimana bahkan Pak Parno dan Pak Dim waktu itu yang hadir, bagaimana sampai ditindaklanjuti sampai di panggung itu kalau bisa nanti ada acara hafalan 30 juz misalnya atau juz berapa. Jadi biar anak-anak kita ini lulus dari 284 pada bisa baca Al-Quran. Itu yang saya sampaikan kemarin di
Cililitan hotel itu. Hotel. Iya. Iya. Ya, terima kasih Pak ya masukan. Iya, terima kasih Pak Udin. Putri ada masukan? Iya. Ya, terima kasih Pak Udin atas masukannya. Tidak apa-apa Pak Udin kalau nanti kan kalau brand itu kan tidak hanya satu Iya, kali ya. iya, paham. Tidak hanya satu. Jadi yang menjadi kekuatan 284 dia ada di mana. Tapi ketika Pak Udin memang mau program tadarus, kan tadarus itu baca ya? Iya. Baca. Literasi, Iya, termasuk Literasi. literasi Literasi Al-Quran. juga, iya. Jadi nanti Makanya gini Mas, nanti kita sampaikan juga jadi dari bacaan itu nanti dia bisa menerjemahkan, bahkan dia bisa menyimpulkan apa iya. kesimpulan dari Iya. bacaan ayat itu. Nah, boleh Pak Udin nanti jadi ada tambahan lagi nih dari Pak Udin bahwa tadarus literasi tadarus nanti otomatis yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan ya Pak Iya. Udin ya. Jadi nanti nah itu jadi brand lagi nih, tambahan brand buat kita gitu Pak Udin. Selain dimaksimalkan, itulah yang ternyata kekuatan yang akhirnya Pak Udin melihat walaupun sebetulnya mungkin kekurangan, tapi Pak Udin melihat itu adalah aset Iya. yang harus dikembangkan, Iya. ditonjolkan. Itu nggak apa-apa Pak Udin, itu bertambah bagus lagi ya Bapak Ibu, seperti itu ya tadi positif iya betul. Nah Iya, dunia dan akhirat. iya, nah ini semua pasti program-program ini mungkin saya bilang begini, kemarin Bu Ajeng kita buat taman digital ya Bu Ajeng, terus begitu ada literasi karakter juga Bu Ajeng gitu kan. Selain literasi tadarus mungkin keagamaan, ada namanya literasi karakter. Udah jadi Iya, terus iya akhirnya tapi mohon maaf Pak, akhirnya banyak Miss belum dibikinin SK literasi. Dalam hati saya emang harus ada SK jadi mungkin jadi gini Pak, mungkin kegiatannya mungkin dibunyikan kali ya Pak ya. Ada butuh kegiatan yang target yang mau kita jalankan apa, jadi dibunyikan, jadi supaya nanti programnya itu benar-benar berjalan seperti itu sih Pak. Kalau surat tugas bukan SK ya, surat tugas. iya surat tugas seperti itu. Salah itu aja sih Pak. Nah satu lagi ada kalau literasi ada pentas bulan bahasa, ternyata kita belum melaksanakan ya pentas bulan bahasa di bulan Oktober kemarin. Itu aja waktu Pemilihan bukan waktu itu apa namanya yang anak-anak project selebrasi mini. Oh iya itu Sekalian itu pemilihan duta literasi. itu masuk pentas bulan bahasa. Itu bulan bahasa pas tanggal Iya. 28 kemarin. Berarti sudah ya Pak ya? Iya. Sudah dijalankan. Nah nanti mungkin yang literasi tadarus itu dimasukin project juga apa namanya Pak Udin? Iya. Salah satu project temanya apa, kemudian dikaitkan Bisa masuk ke bangunlah jiwa dan raga. Jiwa dan Jiwa. Iya betul. Berarti project bulan Januari ya? Oh. Berarti yang pas bulan Januari Pak Besok Udin. besok tapi bukan project apa judulnya apa Bangunlah jiwa dan raganya itu kan termasuk Iya. ini kan istilahnya Bukti ya kan besok ya? Bangun jiwa dan Mom raganya. Amel. Saya kewirausahaan. Mom Amel, Bu Eli, sama siapa ya satu lagi? Bu Wah, Tis ya? Butis. Nah nanti mungkin Pak Udin bisa Bisa diselipkan di situ. selipkan ya? di situ ide dari Pak Udin itu tentang yang terkait Iya, kan literasi juga tuh. Iya. Itu termasuk Mm-mm. jiwanya dia juga. Iya seperti itu. Kalau dari saya sih itu aja sih, mau Bapak Ibu mungkin kan dari tadi kan saya yang berbicara dari pihak sekolah, mungkin ada ide dari pihak komite ya kan. Mama Nabil katanya kemarin aduh kayaknya banyak banget ya Miss Lia ya udah saya bilang Mama Nabil mau nanti ketemu Bapak ya udah sampaikan saja kita bicarakan ya udah begitu. Iya. Jadi karena nanti project profilnya adalah ini project profilnya yang judulnya kewirausahaan ya atau Kewirausahaan ada dua, yang kelas 8 kewirausahaan, yang kelas 7 bangunlah jiwa dan raga. Oke, saya sih mau bicara tentang kewirausahaan. Gimana kalau saya kan punya ide nih, gimana kalau kita tuh ngadain namanya market day. Iya marketing. Iya. Jadi market day ini kan membangun apa? Market day ini adalah sectionnya adalah di ekonomi sosial. Iya. Jadi market day ini diharapkan tidak hanya membentuk calon
membangun generasi yang tidak hanya berurusan dengan akademisi, tapi dia juga dibentuk untuk menjadi generasi yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Tapi tidak hanya menghasilkan pundi-pundi uang, namun kita masih bisa melakukan charity di situ. Dari mungkin sebagian. Oh, ada charity-nya juga ya di marketnya itu Nah, ya. di sini saya Iya. berpotensi mengarahkan kepada ekonomi sosial. Iya. Jadi ekonominya ada, sosialnya yang ikut charity-nya juga ada. Seperti itu sih singkatnya. Ya, charity itu sumbangan, Sumbangan. jadi seperti itu, sebagian ya. Hasil bakatnya mereka akan dibuat iya. Charity. Wah, biasa sekali ya. Itu sih Sosial juga. sosial, ekonomi sosial. Iya. Jadi ke situ potensinya. Kalau untuk yang berhubungan dengan kewirausahaan. Tapi kalau yang berhubungan dengan jiwa dan raga, saya lebih memfokuskan tentang agar anak-anak nggak boring ya. Di project itu kita ada namanya, saya punya ide gimana kalau kita adakan kayak olahraga physically seperti itu. Misalnya setiap hari Jumat atau 5 hari sekali kayak gitu. Jadi mereka yang bersama yang sudah yang Kayak sempat itu anak kayak jadi udah bagi kita rencanakan tapi emang belum terrealisasi gitu. Sebelum pandemi kita sudah berjalan. Iya, memadai. sebenarnya sekolah juga ada ya, kantor-kantor ada, sekolah ada. Kayak Jumat ya. Tiap Jumat Pelatih ya. senamnya Jadi juga kan ada, Miss. Pelatih senamnya udah ada nih. Itu Wak. Iya, Jadi, Iya. kita dari zaman kan juga pas pemuda jiwa dan raga itu ada model 4 sehat 5 sempurna sekali-sekali anak tuh. Ya, Apa nanti yang mau saya sampaikan Yang Jumat gitu ya. Misalkan boleh di Jumat minggu terakhir, Iya. ya setiap Jumat Iya. gitu sarapan misalkan. bersama mau dari Iya. rumah. Empat sehat, lima sempurna. Sehat Iya, menemani tidak mesti seminggu sekali, mungkin terbentuk dengan Mungkin dana, sebulan sebulan sekali, setiap bulan bulan, masih setiap tiap bulan, bulan. minggu terakhir setiap bulan gitu. apa tiap awal bulan gitu. Dan insya Allah mulai semester 2. Iya, memang kita kemarin kan dari awal memang masih masuk juga, kita kan masih belum. Ragu-ragu. Iya, nah emang rencana kita nanti kalau setiap Jumat nanti seperti yang lalu, jadi kita bagi-bagi, nggak mungkin senam semua nih Bu, karena lapangan kita juga terbatas. Nanti ada yang misalnya kebersihan dan lain sebagainya kita atur. Insya Allah di semester 2 nanti. Kelas 8 senam, kelas 9-nya mungkin bersih. Iya, kita bagi. Kelas 7-nya apa gitu ganti-gantian ya benar. Iya. Bisa nambahin aja Bu supaya tidak ada kesalahpahaman kaitannya dengan peran komite tadi ya Bu ya. Dukungan ke sekolah itu kan tidak harus berupa finansial. Nah ini kan pemikiran-pemikiran itu sudah dukungan. Iya. Nah, jadi jangan kalau kita menyebut minta dukungannya dong, tidak harus berupa finansial. Kadang rata-rata orang tua waduh Iya. sekolah kok duit mulu kan gitu kan. Nah jadi gini, perlu Bapak Ibu ketahui, bapaknya nggak ada yang komite ya. Bahwasannya bukan berarti sekolah itu tidak ada anggaran. Sekolah itu kan ada anggaran namanya BUS-PUP. Seperti kemarin kan waktu LDKS kita paparkan ya Bu mamanya ini Nabil ya, Bu Imai ya. Balik-balik saya. Misalnya dari LDKS kegiatan yang dianggarkan di sekolah itu yang kegiatan ini yang lain nggak dianggarkan. Itu salah satu yang harus kita pecahkan bersama gimana caranya. Jadi seperti itu, tidak berarti sekolah itu kosong sama sekali tidak menganggarkan, kecuali memang kegiatan yang tidak kita anggarkan sama sekali yang mungkin tiba-tiba kayak waktu itu kita ke Plona itu kan bukan kegiatan sekolah, kita ditunjuk karena sekolah penggerak program dari wali kota yang mau tidak mau kita laksanakan. Nah, padahal tidak masuk dalam program sekolah penganggarannya, mau tidak melibatkan komite atau orang tua. Itu contoh kecil aja yang pernah kita lakukan. Nah, cuma nanti catatan siapapun nanti komitenya Pak Udin ya, bahwa yang dimaksud yang melibatkan orang tua tidak harus semuanya, ya tidak dipukul rata. Kemarin evaluasi aja tidak boleh dipukul rata. Kalau dipukul rata itu namanya pungutan, itu yang tidak boleh tuh. Ya, kalau yang namanya pukul rata, nominalnya misalnya 10.000, 20.000 semuanya sama, itu namanya pungutan, itu yang tidak boleh. Yang boleh itu adalah partisipasi orang tua kalau dalam finansial itu yang mampu, ikhlas dan tidak ditentukan nominalnya. Boleh istilahnya subsidi silang. Oh saya mampunya 100.000, oh saya mampunya 500 ya seperti itu. Itu yang namanya dukungan secara finansial. Jadi kalau pukul rata itu kita nanti salah sekolah. Itu namanya pungutan. Kalau pukul rata
semua orang tua mau mampu tidak mampu disamakan, tidak boleh. Jadi dari beberapa orang tua itu kan dijaring si kelas ini orang tua mana yang katakanlah longgar rezekinya atau mampu, itu yang kita libatkan. Saya kan juga sebagai orang tua Bu, sebagai orang tua anak saya di sekolah, ada di SMA dan di SMP juga seperti itu polanya. Jadi tidak ada edaran-edaran, hanya mungkin di Japri, WA, ini ada kegiatan ini, kalau mau membantu silahkan, seperti itu. Jadi juga tidak ada unsur paksaan, itu harus kita garis bawah. Itu nanti aman Bu. Yang penting tidak ada edaran resmi, tidak ada surat menyurat untuk menghindari hal yang kita. Nah, ini kan di sini kita kaitannya dengan tugasnya mestinya kan di modal sosial. Modal sosial itu antara dengan komite sekolah itu tidak hanya dunia usaha Bu, termasuk komite sekolah itu adalah modal sosial. Bagaimana Bapak Ibu menggerakkan ini komite ya, orang tua yang ada di sekolah kita ini yang mampu, yang bisa mendukung kegiatan sekolah kaitannya dengan finansial. Nah, termasuk nanti di selebrasi itu kita belum ada anggarannya, itu nanti kan rencananya di tahun 2023. Nah, kita belum nyusun anggaran, dan anggaran yang untuk selebrasi itu kita sekolah penggerak itu menggunakan dana bos kinerja. Nah, sampai sekarang kita belum tahu apakah bos kinerja tahun 2023 itu akan cair atau tidak. Nah, makanya saya belum membuat anggaran untuk kegiatan proyek kaitannya dengan selebrasi yang disampaikan tadi, misalnya ada Mother Day, kemudian ada apa lagi? Ada Mother's Day, ya Gizi Day. Belum kami anggarkan karena memang bos kinerja itu kita belum tahu untuk tahun 2023 itu apakah kita masih dapat atau tidak. Kalau belum dapat berapa rupiahnya, gitu ya Bu ya. Nah, kemudian yang marga apa namanya tadi yang gizi tadi ya, silakan diatur. Ini sama dengan yang dilakukan di sekolah anak saya itu sebulan sekali. Itu anak-anak setiap Jumat itu membawa sarapan dari rumah, sarapan yang sehat tentunya. Tidak harus mahal-mahal, cukup bubur kacang hijau aja udah cukup, telur rebus satu udah cukup. Gitu. Jadi yang namanya makanan bergizi itu tidak harus mahal, belum tentu makanan lagi bergizi malah banyak penyakitnya. Nah itu ya, nanti silahkan mendukung. Berarti bukan tidak boleh ya Bu ya, jangan sampai salah, tetap boleh tapi jangan dipaksa, kemudian jangan dipukul rata. Jadi yang namanya itu sumbangan itu bagi yang mampu, ikhlas mau gitu loh Bu, daripada nanti kita pukul rata ada satu orang saja yang di luar jadi masalah. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu kosnya biayanya lebih besar dari apa yang kita dapat. Kita jujur aja. Kosnya itu tidak harus berupa materi juga Bu. Gimana tadi ya, maksud saya harus mendalami itu sana kemari belum istilahnya apa ya, pikiran segala macam. Nah, contoh beberapa sekolah kemarin dilaporkan hanya gara-gara tumpeng. Jadi kalau tumpengan uyuran itu nggak boleh Bu. Kelas misalnya satu orang 10.000 itu nggak boleh Bu. Tapi kalau orang tua tiba-tiba datang bawa tumpeng, nah itu nggak apa-apa. Diam-diam misalnya Ibu berkolaborasi dengan beberapa orang tua, diam-diam katakanlah ya itu sekolah, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau dikondisikan, misalnya satu kelas harus ada tumpeng misalnya, terus masing-masing orang tua ayuran, itu yang berbahaya. Itu jelas-jelas nggak boleh. Nanti resikonya lebih banyak. Jadi bukan berarti kita menolak dari komite, tapi silahkan diatur dengan ketentuan seperti itu tadi. Jadi jangan sampai kena yang namanya pungutan. Mengenai pungutan itu tadi sama semua orang tua atau siswa dengan jumlah yang sama. Itu yang dinamakan pungutan. Tapi kalau seikhlasnya yang mampu silakan. Itu ya. Nanti untuk pemerintahan yang akan datang yang berbeda supaya kita aman. Nah, sekarang di DKI itu sedang disorot masalah orang tua ini. Ya, bahkan ada sekolah malah menolak-nolak karena khawatir terjadi masalah. Seperti di sekolah anak saya yang SMA itu lagi ramai. Padahal orang tuanya bilangnya tidak apa-apa, ikhlas dan juga itu kan belum tentu. Ya, dari sekian ratus orang tua satu aja yang laporan. Apalagi sekarang laporan gampang ya, pakai itu CR aja. Nah, udah sampai gubernur. Laporan detik ini langsung sampai gubernur. Ngetik langsung. Iya, karena online. Nah, itu yang kita hadapi ya Bu Ibu sebagai komite orang tua harus bisa memahami juga kondisi kita. Termasuk tadi misalnya kok sekolah nggak ada duitnya, jangan sampai ada kesalahpahaman. Ya nanti kita lihat apakah kegiatan
kegiatan itu dadakan atau memang sudah direncanakan oleh pihak sekolah gitu. Itu ya Bu ya tambahnya ya. Jadi bukan tidak boleh ya, kalau ada tadi informasi melibatkan dunia usaha juga boleh. Yang penting cara-caranya tadi tidak kita langgar ketentuan. Jadi silakan Bapak Ibu sebagai orang tua untuk modal sosial ini malah yang kita harapkan yang penting tidak menyalahi prosedurnya, karena kita banyak sekali sebenarnya Bu. Kalau mau kantin, Ibu bisa lihat kantin itu masih seperti itu, bisa dilihatnya kalau anak-anaknya ya berarti kan kami mau ketemu juga ini ya di tahun depan udah kita anggarkan, karena kalau sekolah itu tidak seperti rumah tangga Bu, punya duit langsung bikin nggak bisa kan. Dan udah kita anggarkan itu nanti kita bikin atapnya dan kita mendorong, tapi kita menunggu anggaran tahun 2023. Syukur-syukur sebelum itu ada yang membantu ya monggo silakan. Nah, itu seperti itu Bu, tapi tadi jangan dipaksa kemudian disamakan jumlahnya, tidak boleh seperti itu yang dimaksud dengan pungutan. Itu Ibu ya, nanti kalau untuk mengoptimalkan aset yang berupa modal sosial ini di komite orang tua termasuk dunia usaha yang ada di sekolah. Di sekitar sekolah itu artinya tidak terbatas ya Bu ya, tidak harus yang dekat ya. Silakan orang tua misalnya kerja di mana tadi saya sampaikan, walaupun jauh misalnya di Jakarta Barat atau di mana itu nggak apa-apa. Ya pintar-pintarnya lah gitu ya Bu ya, silakan dilanjut lagi. Nah, terima kasih Pak Agus atas penjelasannya dan Pak Udin. Mohon maaf Ibu, saya melanjutkan lagi. Ternyata saya pun lihat waktu ketika sesama semua sekolah mengumpul se-DKI Jakarta, mereka memang peran serta aktif sekolah, program sekolah itu karena dukungan dari orang tua. 80% itu semua karena dukungan dari orang tua. Mungkin nanti ada juga, mungkin Ibu kalau punya kegiatan itu, Mama Nabil gitu kan, Mama Sofi dan Mama Mbak, ya Allah, kenapa ketika dapat bayi itu saya kayak just like banget kayak gitu. Jadi, nah mohon maaf, Mama Bima, saya tulis saya tiba-tiba langsung ngeblank Pak, otak saya langsung gitu. Mama Bima itu, oh ya Miss, Pak, saya punya Pak Udin, saya punya program bagaimana kalau kita simulasi kebakaran atau gempa bumi kerjasama dengan pemadam kebakaran, tapi itu kan yang jalan komite gitu. Nanti dibuat janjian sekolah, jadi boleh pengajuan ke kesiswaan ke Pak sebagai Pak Udin program gitu. Atau saya punya kegiatan yang kerjasama dengan ini, ya silakan gitu. Jadi mungkin programnya bukan hanya dari sekolah, tapi kami berharap besar dari komite yang bisa menjalin menjadi penghubung ke segala kegiatan yang terkait dengan sekolah, kerjasama seperti itu yang saya lihat dari sekolah-sekolah yang sangat luar biasa ketika paparan seperti itu. Jadi keterlibatan orang tua itu sangat luar biasa gitu. Jadi bagaimana dari program saya ini, saya ingin menggerakkan, mengembangkan potensi dari keterlibatan orang tua seperti itu. Nanti boleh ya Pak, kita sering mengumpul, diskusi bersama kalau misalnya ada. Karena kalau nggak ketemu nanti kayak Mama Nabil kan ada banyak banget ide-ide tersumbat gitu kan, yang ternyata bagus juga yang Mama Nabil marketing. Nanti jenis marketingnya kegiatannya apa? Bisa nggak nanti misalnya kerjasama, atau kalau nggak yang dimanfaatkan yang ada di sekolah. Jadi memang sumbangsi dari orang tua itu perlu Pak, kegiatan seperti nanti ya itu lagi kepanitiaan nanti bisa masuk ke selebrasi itu, namanya selebrasi ya. Dan masuk ke kepanitiaan kita seperti apa. Jadi kayak kemarin yang Pak Udin kita nggak nyari-nyari bekerja sendiri ya Pak ya. Jadi benar-benar keterlibatan orang tua itu ada gitu dan nyata seperti itu. Akhirnya sekolah kita jadi harum namanya gitu kan. Karena wah ternyata orang tuanya bagus gitu kan, aktif gitu kan, alumninya juga aktif. Nanti pun Ekesha ketika Nabil ketika jadi alumni jangan lupa dengan sekolahannya seperti itu. Jadi seperti itu aja sih yang saya ingin tekankan, adalah keterlibatan dari selain komite untuk diberdayakan seperti itu. Terima kasih. Ada tambahan lagi Pak Udin?
ada lagi Bu? ada lagi Gimana? mumpung Mama Nanggan ngomong ketemu kepala sekolah katanya banyak banget ide. Ini tadi berbulan kebiasaan itu. Pertanyaan saya tadi udah diambil. Kita jawab juga ya. Jawab ya. Olahraga senang, olahraga. Harus mulai Mama Nabil ya. Ya nanti kalau Mama Ima, Mama iya Mama Ima, Mama Nabil, kalau kata tadi kan bisa Senam. ya. Wah, iya, Bisa berarti nanti nih. Ibu misalnya minta minggu berapa Jumat ya kesini. Nanti misalnya mulai Januari. Ya, boleh ya. Boleh, Kayak sekali silakan. apa-apa. kan ada guru. Tapi kita Beda, kita beda. Enggak. Biasanya udah Itu justru bentuk Orang salah satu bentuk tua. kerjasama sekolah dengan komite atau orang tua. Saya dari belakang aja di balik kalian. Karena juga ada contoh Apa ngasih semangat buat pas anak-anak. proyek misalnya kan proyek kearifan lokal ya, itu misalnya bikin pil atau misalnya itu yang ngajarin orang tua karena orang tua ahli di bidangnya. Nah, itu contohnya kerjasamanya Bu. Kan saya bilang tidak harus berupa finansial. Nah ini misalnya Mama bisa bikin instruktur ya bisa ya kelasnya dari cuma Ya. berapa gitu ya mungkin ya. berapa sebulan sekali, sebulan 2 kali, nggak apa-apa. Sehingganya Ibu Gitu. Panggungnya udah ada dong Bu. Ya Bil ya. Ini kan Saya naik. jadi bikinin gambarnya itu. Nah, nanti ke depan bahkan kita akan membuat kayak dulu kita nanti ke depan juga udah ada anggaran buat panggung ada kesini udah di tahun 2023 panggung untuk kreasi anak. Nanti kalau ada selebrasi kita nggak usah nyewa panggung. Insya Allah Bu, di tahun depan akan kita anggarkan seperti itu. Biar Bapak Ibu komite juga ngerti oh ternyata program sekolah. Nanti suatu saat kita sosialisasikan apa yang akan dikerjakan sekolah di tahun 2023. Jadi nanti kalau kekurangannya tinggal Bapak Ibu dari komite yang katakanlah melengkapi lagi. Iya. Kalau nggak ketemu kan nggak ngerti Bu, apa sih yang kerja sekolah. Iya, mohon maaf Mama Nabil, kan saya kan nanti ada kewirausahaan ya. Jadi kayak saya rencana mendatangkan orang Chef, tua. chef. Orang bukan chef sih nggak jadi. Oh, nggak jadi chef. Orang tua kali ya. Ada ide nggak sih nak dari Nabil nih Kesha atau yang lainnya? Orang tua yang menjadi pembicara, gitu nggak sih maunya? Mamanya nih Keisha bisa tuh. Parenting. Parenting ya. Iya. Ada usaha Jadi di parenting orang marketing. tua mengajar. Orang tua Itu mengajar. ada programnya namanya orang tua mengajar. Orang tua yang profesinya apalah misalnya di kesehatan bisa menyampaikan. Apa di bidang misalkan kuliner bisa. Iya. Kalau langsung praktisinya misalnya chef kan aku basicnya di hotel. Nah aku punya beberapa teman chef juga. Oh boleh, asal gratis nggak apa-apa. Iya, kayaknya berarti Ih, boleh dong, mau dong. Tembak. Dari yang gratis. Karena Boleh. disesuaikan dengan proyeknya. Mau dong, Dengan proyek itu besok. Iya. kayak kemarin kayak 255 kan chef Aiko tuh Aiko. mendatangkan. Nah. Ternyata emang sih Pas saya tanya ada biaya tapi ternyata dari komite Dari yang komite. yang 25 itu Besok besok bisa bisa usaha terkenal. Proyek Usaha. besok. Besok Nggak kewirausahaan. apa, tidak harus terkenal. Apa-apa. Penting dari Terkenal. yang di Iya, mampu. Biar ada topi siap. Boleh nggak nih ahli di bidangnya? Di apa diwacanakan dulu saya harus bicara dengan beliau. Iya, Soalnya iya. kan dia sibuk Komunikasikan banget. dulu ya Bu. kita rencananya bulan Januari ya Bu Puji ya. Untuk Januari Januari minggu ketiga. ke Proyek ketiga. Minggu kedua apa ketiga? Rencananya ketiga mau kita minggu mulai seminggu. Akhir. minggu ketiga, Januari, ya. mau minggu ketiga ya. Mungkin pas tahun depan ya Januari. berarti Masih setahun Bu. Awal tahun lagi Bu masih lama. berarti awal Februari ya. Iya. Bu Puji ya. Berarti awal Februari bisa kali ya. Ya nanti direncanakan ya di waktu kosong. Jadi pas Karena bertepatan dengan bulan keberapa Januari. gitu ya? iya bulan cinta. Bulan kelahiran saya Bu memang. Oh iya. Promosi deh. Alhamdulillah nih akhirnya nambah lagi. Alhamdulillah nambah nih ya. Nanti saya tagih ya. Siap Saya Mama memang siap. udah punya kalau udah kayak gitu jadi ada pandangan. Oh Iya. ini kayaknya chefnya. Kalau saya kan memang bergelut di bidang hotel, jadi ya saya chef. Jadi kalau yang lainnya mungkin nggak tahu, siapa tahu ada yang jago masak, siapa Iya. kayak gitu. Kalau saya Ada kan yang- lebih ke chef tuh mungkin cara bikin Iya. pastry atau suka
suka duka jadi chef seperti apa bisa Iya. saya sama tuh nanti anak-anak Iya. sini ada yang Ada yang pengen tertarik. tertarik sekolah di perhotelan. Iya. Iya, boleh nanti saya masukkan ya. Dan tuh alhamdulillah dan akhirnya dapat juga. Ya, mohon maaf Bu Puji, tadi kan kita tentang kegiatan sekolah, kira-kira ide dari orang tua itu apa saja? Yang pertama tadi ada untuk kewirausahaan, ada market day, ada charity-nya. Jadi market day itu dari hasil dari market day ternyata harus disumbangkan lagi di charity lagi. Sekian persennya, Sekian persennya gitu. Kemudian ada Semua juga nggak apa-apa. jiwa dan raga senam bersama, ada Miss katanya Pak gimana kalau setiap Jumat senam dong Mama Ima yang jadi instrukturnya. Itu ada pernah gitu ada mau ada sih enggak Dari kemarin rencananya semester 2 biar badan kita bagus ya. Oh iya. sebenarnya nomor satu Biar saya Bu Puji nanti kayak Mama Im. Jangan Pak. Kalau saya ngurus. Bapak Ibu silakan di sambil makan. Silakan. Iya. Ya. Jadi gitu kalau Bu Puji, waktu saya sekolah penggerak jadi sekolah penggerak, jadi waktu saya jadi guru penggerak itu kan kita harus paparan ya. Jadi mereka tuh pada punya brand sekolah itu apa gitu kan. Mana deh? Terus 284 brandnya apa sih gitu. Akhirnya untung saya panggilannya terakhir, saya mau tanya Kok nggak ada yang makan? apa ya brand sekolah 284 gitu Bu Puji. Akhirnya saya ingat ya kan kegiatan yang ditonjolkan kita adalah literasi Bu Puji. Jadi akhirnya saya ceritakan kegiatan literasi di sekolah 284 plus saya tambahkan kegiatan yang menjadi brand 284 itu salah satunya adalah taman digital Bu Puji. Jadi nanti taman digital yang pakai barcode itu Bu Puji setiap ini bunga apa pohon ini bunga apa jadi temboknya di apa ada keterangan nanti pas kita anak barcode itu ada muncul identitas pohon itu menggunakan 2 bahasa yang nanti dibantu. Ini kegiatannya terkait dengan kesiswaan dengan anak-anak dengan OSIS. Terus udah gitu yang kedua adalah ternyata pentas bulan bahasa juga ada. Kemudian adalah literasi karakter. Saya bilang Bu Ajeng kayaknya kita harus ada literasi karakter deh gitu kan. Nanti kan Pak Uli juga ada masukan ternyata Miss waktu saya di hotel ini mohon maaf Miss saya brandnya kita itu udah tadarus gitu kan. Oh berarti tadarus kan termasuk baca ya, literasi tadarus gitu. Jadi memang nanti program yang jadi brand kita itu adalah literasi kan sesuai dengan visi misi jadi anak yang literat. Jadi brandnya itu kita munculkan nanti ketika kita bercerita literasinya apa sih, apa aja ternyata sudah banyak dari prakasanya Bu Ajeng juga sudah banyak. Nanti tinggal ditambah-tambahin yang lain ya, anak-anak kayak literasi karakter, kayak pembuatan film pendek. Kan ada film pendek si Juki channel dari ini ada PKK Mendikbud, Jarwo, terus ada iklan layanan masyarakat, terus nanti ada mungkin iklan film pendek yang bisa dimasukkan ke dalam project sehingga jadi brand sekolah. Waktu saya jadi paparan itu mohon maaf sekolah kami sudah luar biasa sekali kegiatannya, cuma memang belum menghasilkan duit brandnya ini. Saya bilang kalau sekolah yang lain walaupun rata-rata SD Bu Puji yang sudah menghasilkan duit. Jadi dari brand-brandnya mereka itu sudah jadi pengolahan sampah limbah termasuk ekoenzim, ekobrik itu mereka sudah menghasilkan duit sendiri yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Pendidikan dan itu negeri sekolahnya gitu kan. Mereka sudah punya produknya sendiri. Terus waktu 284 apa? Untung saya bagiannya terakhir, saya pikir-pikir dulu gitu kan. Tapi alhamdulillah kita sudah yang literasi yang prakasanya Bu Ajeng itu benar-benar programnya benar-benar standing applause, dapat standing applause dari teman-teman sampai gini. Itu kegiatan segitu banyak mana bisa dijalanin sampai begitu. Kita udah jalanin saya bilang. Bukan mengada-ngada emang kita udah jalanin tapi kita sampai dikasih luar biasa seperti itu, apalagi ditambahkan dengan program-program yang lainnya seperti itu Bu Budi. Jadi tujuan saya ini intinya sih bagaimana peran komite itu lebih diberdayakan seperti itu gitu. Salah satunya tadi bersedia bantu ya gitu bersedia bantu dengan yang pembangunan musola masjid, maaf, pembangunan masjid dengan dari perusahaan ke perusahaan lain ya, dan dana
CSR. Kemudian Pak Udin tadi alhamdulillah tanggapannya udah positif ya Pak Udin ya, ternyata perusahaan hasilnya positif ya Pak Udin ya. Yang sudah mudah-mudahan berhasil. Seperti itu. Itu saja sih Bapak Ibu dari saya. Mungkin nanti dari Nikesa atau Nabil nanti ada masukan, bisa bicarakan dengan Misty atau Bu Ajeng, kira-kira ternyata program literasi ini saya ada nanti belajar di modul 3.2 Bu Puji, Pak Agus, Pak Udin, di mana namanya student agency. Student agency itu kepemimpinan belajar di mana mereka harus ada voice, choice, dan ownership. Jadi segala kegiatan, kamu mau literasinya mau kegiatannya seperti apa? Jadi kita harus nyebar angket dulu sebelum kegiatan sekolah maunya apa. Kita harus ngikutin anak ya. Betul, itu yang dari program guru penggerak ini kita nyebar angket dulu, mereka kegiatannya mau apa, dibicarakan dengan OSIS-OSIS yang menjadi pimpinannya ini, yang suara anak, terus choice kegiatannya apa. Jadi kalian benar-benar terlibat di dalam kegiatan dari mulai pemilihan kegiatannya apa. Itu ada namanya student agency, kepemimpinan belajar, di mana kalian nanti ketika terjun di masyarakat itu udah timbul nggak kaku. Jadi kepemimpinannya tuh timbul yang seperti misalnya bilang, menganalisis kamu mau beragam kegiatan itu kamu harus menganalisis dengan 7 aset modal. Dibiasakan nanti ketika kamu sudah biasa, begitu kamu perusahaan, kamu sudah banyak banget ide-idenya dari hasil menganalisis seperti itu, gitu sih. Jadi mestinya nanti itu bisa kita masukkan ke project ya. Berarti dalam artian untuk project apa yang akan kita lakukan, kita bisa ke anak dulu. Iya, saya udah bikin angket dia tuh kelulusan. Iya, misalkan kelulusan ya mestinya ya, kelulusan kan kita menggambarkan seperti ini. Kita buat angketnya, kira-kira nanti hasil akhir dari proyek itu kita mau tidak hanya berupa produk ya. Iya, waktu itu kita mau apa, tapi kita tanya dulu ke anak. Iya, berarti ya. Iya. Karena memang sebenarnya begitu Pak, yang ideal memang begitu, yang ideal. Jadi bukan kita mau bawa anak kemana nih, bukan, tapi kita tanya anak kemana, anak maunya apa gitu. Berarti nanti untuk proyek yang ketiga, kebetulan kan mesti ya timnya. Nah kita mulai dari situ, karena kalau nggak dimulai nggak akan pernah jalan. Ya kita mulai proyek yang ketiga besok di Januari. Tim Mistia, satu lagi tim siapa ya Bu yang kelas Memang ya, dengan bangunlah jiwa dan raga ya mereka ya. Kita bisa tanya ke anak endingnya mau bagaimana, kemudian rangkaian kegiatannya mau berupa apa saja, kita bisa tanya ke anak gitu. Mungkin kalau memang itu sesuai dengan keinginan anak, pastinya anak lebih excited kan melakukannya gitu, dan hasilnya insya Allah pasti akan jauh lebih keren gitu. Boleh kita mulai besok ya, kita tanya ke anak. Alhamdulillah sih saya sebetulnya udah bikin angket melalui GF. Saya pikir baginya kapan ya, baginya kapan gitu. Ya Pak, tetap bakal jadi mutasi emang udah bikin angket. Enggak, maksudnya kan nggak inget mutasi dia, jangan bahas itu, jangan bahas itu. Saya ingetnya jangan diingetin. Saya bulan Januari saya udah harus project, maupun apapun hasilnya. Projectnya di sini kan? Iya. Saya gini Pak, kalau mutasi itu kan ya wes. Lagi mulai deh. Iya. Air mata. Nanti ya cek baiknya angket. Begitu saya juga angkanya ditambah, bentuk selebrasinya mau seperti apa? Bentuk selebrasinya mau seperti supaya apa? punya dari anak atau dari orang Hasil akhirnya mau seperti apa? Jadi anak-anak speak up ya. Betul. Iya, Jadi biar bentuk anak karena itu masukan dari anak harus semangat, konsisten ya. Karena itu yang mau dia harus benar-benar ini benar-benar. Itu yang tuanya yang mendukung. Pasti itu mah Pak. Dan saya bagikan juga mohon maaf. Misalnya perlu ini. Udah pasti itu mah Pak. Yang keperluan personal. Iya, pasti. Angket itu mohon maaf Pak, bukan hanya kepada siswa, termasuk komit orang orang tua. Iya. Jadi orang tua nanti perwakilan tahu segala kegiatan itu anak itu apa. Jadi nanti isian itu untuk anak dan untuk orang tua gitu. Seperti itu. Berarti akhir ini harus sudah mulai disebar ya. Iya. Pas rapot. Iya. GM aja Pak yang lebih masyarakat itu dibagi Menggunakan kekuatan WA. pas minggu Bulan-bulan lagi. bulan lagi ya. Kekuatan WA. WA ya Pak. Iya. Oh, Ya kan ngirit juga. iya iya. Nggak usah bentuk kopi. Lagi koleksinya Pak, kalau Iya, benar. naik manual ya. Nanti
nanti hasilnya itu ada kepengurusan kelas gitu kan, akhirnya dijalankan seperti pokoknya dari mulai choice-nya itu kegiatan pilihan apa ketika kita angket model Choice ngerti nggak? Iya. Enggak, ini enggak. Iya. Ownership? Apa tadi ownership ya? apa Owner, Owner. memiliki, kepemilikan. Saya kita juga saya harus ini konsisten. Iya. Harus konsisten dalam artian apa yang sudah menjadi kesepakatan Harus anak ya itu kita- yang iya, kita harus lakukan. kita Nah, konsisten. jadi gini Bu Puji, jadi nanti dari hasil anak itu kita diskusikan lagi bersama anak gitu, pemilahan Analisis. kan analisis pemilahan kegiatan, mau kegiatannya seperti apa kan pasti banyak tuh nanti ide-ide karena kan kita bagikan satu kelas aja 36 siswa gitu kan, nanti kita analisis, kita ambil terbanyak. yang terbanyak. Tidak harus semua, Bu. Ah, Perwakilan aja setiap kelas setiap diambil kelas. berapa siswa gitu. Iya seperti itu, terus kegiatannya mau apa, mau kayak gimana, sampai keterlibatan dalam selebrasi pun nanti harus siswa, jadi yang mulai perancangan segala kegiatannya gitu. Itu Iya. masuk orang tua. Itu masuk orang tua, kepanitiaan. kepanitiaan, Penyelenggara. penyelenggaranya, jadi kayak panitia besar ya. Iya. Kolaborasi. Sekolah cuma Kolaborasi. tamu kita, Bu. jadi iya betul Bu, jadi guru-guru tuh sebetulnya jadi endingnya tuh cuma tamu, jadi kita yang menggerakkan, nanti pun dampaknya terasa banget Bu, Ya. mereka akan siap terjun ke dunia masyarakat seperti Bu, itu. saya cerita ya. Mohon maaf, bukan saya sombong. Saya bisa secara akademik, cuma saya lupa. Nyesel, Bu. Teman-teman saya yang biasa-biasa saja karena jaringannya luas waktu itu ya nasibnya lebih bagus dari saya. Itu bukti, Bu. Yang akademis itu sekarang nggak penting. Jaringan. Nah, makanya dilatih tadi kemungkinan sosial segala macam itu di sekolah. Ya, akademik nomor sekian, Bu. Yang penting jaringan itu. Ya. Jaringan itu bukan berarti kenal orang terus baru nyokoknya, bukan. Jangan salah, bukan itu yang dimaksud ya. Networking ya. Jaringan kerja Ibu ya, bukan Terus itu balance ya Pak, antara Iya. akademik dengan networking ya. Iya. Itu kalau yang mengandalkan akademik sekarang udah bukan zamannya lagi. Apalagi istilahnya sekarang kolaborasi. Ya, kerjasama tadi Bu ya. Jadi anak-anak jangan hanya suruh pinter doang, suruh bergaul. Jangan kayak saya kuper gitu. Saya udah dari contoh ini Bu. Gitu. Tapi alhamdulillah sekolah ini banyak sekali ekskulnya Pak. Jadi anak-anak itu tidak hanya belajar akademik aja, Iya. jadi belajar untuk Life skill. sosialisasi, Ya. itu skill-skillnya misalnya pengennya apa kayak gitu, jadi nggak ngering di rumah hanya sampai rumah belajarnya kayak gitu karena ada ekskul itu kan Pak. Ya, kalau anak-anak kalau nggak diusir masih di sekolah mulu Bu. Jadi kalau biasanya kalau nggak diusir siapa yang mau ngawasi Bu kalau udah jam 4 kan? Pada betah di sekolah, bukan nggak boleh ya, teman yang mau ngawasi itu siapa? Orang lebih cinta sekolah pada rumah. Iya. Ya, makanya harus Dua ya, diisi dua dengan pertama. kegiatan yang positif di sekolah Di gitu. rumah cuma buat tidur doang kayak gitu. Nah, yang dikhawatirkan betah di sekolah cuma main Bu. Itu yang kita khawatirkan. Hanya menghindari kerjaan di rumah. Kan saya juga punya anak sekolah, pulangnya sore-sore terus. Nah, ini menghindari kerjaan ya. Tugas wajib anak jadi benar. Iya. Tapi alhamdulillah ya Miss Mutia, kalau misalnya kita kasih angket ke anak-anak dan orang tua pun dilibatkan. Jadi orang tua itu tidak hanya tahu anak itu belajar saja di sekolah, tapi mereka juga diajarkan hal-hal di luar sekolah seperti wirausaha, terus diajarkan tentang motoriknya juga dilatih. Misalnya kayak olahraga seperti itu. Tapi memang orang tua itu wajib tahu sih kalau misalnya, soalnya mereka biar membuka pikirannya itu bahwa anak aku tuh nggak belajar aja, tapi diajari loh cara memperoleh uang sedini mungkin, diajari loh cara bersosialisasi, diajari juga bagaimana memberikan charity kepada orang sekitar, jadi berbagi juga seperti itu. Makanya orang tua itu wajib tahu, tidak komite maksudnya ya, orang tua secara luas. Nanti kan ada informasi-informasi yang seperti ini misalnya, saya kan misalnya nih saya seorang kelas di kelas 8. Nanti saya akan berusaha untuk menyambung informasi-informasi ini, tapi menunggu gerakan dari pihak sekolah dulu. Jadi saya tidak mengulangi. Jadi saya tunggu komando dari pihak sekolah. Kalian itu mau membuat apa? Seperti itu. Nanti saya akan menyambung dia ke kelas saya. Contoh saja seperti itu ya. Jadi menurut saya orang tua itu penting memang harus tahu. Seperti itu. Iya. Terima kasih Mama Nabil atas masukannya. Iya. Nah sebetulnya saya juga bingung, ini kan dari hasil ini saya juga dinilai nih Mama Nabil dari pelatihan saya, kira-kira siswanya harus bersuara nggak sih dari dia aja? Ayo,
Kena nggak? Bagaimana kena? Maju aja gitu. Ini kan kalau brand sekolah menurut kamu kira-kira yang sudah ada dari kekuatan sekolah yang bisa dijadikan brand sekolah apa? Siapa dulu? Nabil. Nabil. Maksudnya boleh nggak sebelum mereka berbicara, perlu nggak sih kita itu ada maksudnya mau ngasih masukan nih, gimana kalau anak-anak itu juga sekali-kali dikasih open mic atau how to communicate, jadi mereka punya skill komunikasi yang baik. Jadi saya tahu nih, misalnya ada orang pintar, orang yang cerdas, tapi how to speaknya itu is very really hard for them to speak up karena mereka mungkin takut salah, terus gimana cara ngatur bahasanya kayak gitu. Bisa nggak sih kita itu membuat pelatihan-pelatihan untuk communication skillnya dia ada seperti itu? Oke. Nah sekarang makasih nih masukan lagi nih Oke, kalau ini pelatihan. bantu jawab dulu. Sudah ada Bu di setiap kegiatan project. Jadi setiap kegiatan project anak itu secara bergantian kita terus melakukan kegiatan itu, kita evaluasi terus ya. Awalnya satu kelompok itu untuk project 9 orang. Sekarang kita balik. Satu project, satu kelompok hanya 4 orang. Jadi otomatis 4 orang itu selama 3 minggu pasti punya waktu untuk speak up di depan kelas, pasti itu, karena gurunya pun akan jangan kamu lagi gantian. Setiap project, makanya anak kelas 8 yang sekarang kami pun menilai udah ada perubahan yang sangat luar biasa ketimbang anak kelas 9 yang sekarang, Pak. Anak kelas 9 sekarang kan kurikulumnya belum merdeka di kita nih, masih kurikulum lama. Ya mereka jangan speak up. Kita tanya, posisi duduknya ada di situ, nggak bergerak sama sekali, Langsung kaku gitu. diam aja iya, jawab enggak, apa dan diam aja. Tapi kalau anak iya Bu, benar tuh anak kelas 11 sekarang, tapi anak kelas 8 nah itu dia, anak-anak kelas 8 sekarang anak project terus-terusan kan, 3 minggu, mereka udah mulai berani maju ke depan. Sampai sekolah kita itu sudah banyak dikunjungi oleh sekolah lain. Dan mereka, saya kebetulan mendampingi terus, kalau ada tamu mereka udah komunikatif, ditanya sampai KPAI. Dan kan kemarin ke sekolah kita Bu Retno itu kenapa bisa ngambil rumah ini, mereka bisa menjelaskan, mereka bisa menjawab gitu, dan jawabannya pas gitu, udah kesepakatan Bu ini. Dan sekarang lagi kalau ada tamu dari sekolah mana kelasnya nggak dikunjungi, mereka sedih. Kalau dulu mereka takut, kalau dikunjungi mereka takut. Sekarang mereka sedih banget, kok nggak ke kelas kita sih Bu, sekarang mereka udah kayak gitu. Makanya dengan kurikulum merdeka mudah-mudahan salah satu kelebihannya ada project ya, dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya, insya Allah untuk terjun ke masyarakat mereka udah ada, Sudah ada bekal. udah bekalnya. Dari yang pemalu mungkin karena ada project dipaksa, dia harus berani speak up di depan, dia harus jadi beda. Emang benar-benar bagus. Saya akuin, saya lihat Sophie juga ya kan, anaknya juga pendiam. Tapi kalau bilang dia suka cerita, Bunda, Dede, bla bla bla, jadi dia udah speak up juga, dia udah berani. Dia deg-degan enggak katanya. Nah itu dia, kita latih. Jadi kalau ngomong depan teman deg-degan enggak, kata dia udah berani gitu. Jadi kesannya saya bilang, oh ya berarti emang proyeknya bagus buat Sangat membantu ya. semangat anak, buat yang anak nggak bisa ngomong jadi berani, jadi apanya semua positif, bagus. Memang kita teruskan itu yang kayak gitu, karena memang project kan belajarnya sedikit. Jadi ya untuk diskusi mereka udah terbiasa, menerima masukan dari orang lain, mereka udah terbiasa menerima kritik dari orang lain, mereka udah mulai begitu. Kalau kita terus-terusan sampai kelas 9, wah saya orangnya sangat optimis Bu dengan kurikulum merdeka untuk ini ya karakter ya, gitu, karakter anak-anak insya Allah lah gitu. Kalau ini sekarang bukan malu, dia belum bisa jawab, bingung tadi pertanyaannya dia. Mungkin brandnya diganti Indonesia dulu, contoh dulu dikasih gitu ya. Ada bingung ya pertanyaan? Ada bingung ya. Mohon maaf ya. Jadi kan gini, ternyata kita sebagai sekolah 284 itu untuk dengan bersaing dengan sekolah lain, kita punya ciri khas, kelebihan dari sekolah kita ini apa sih yang perlu kita tonjolkan, berdasarkan kekuatan yang kita miliki yang sudah kita jalankan, dikembangkan lagi seperti itu yang sudah ada di 284, kegiatan-kegiatannya lebih ditonjolkan lagi sehingga menjadi ciri khas. Oh ini sekolah 284 gitu. Jadi kalau orang lihat ini, oh ini 284 gitu. Ya itu loh, kalau makan
gambar Pizza Hut. Ya, ini bentuknya Pizza Hut ciri khas enak apa? Pizza Hut enak apanya? Rotinya atau tepungnya gitu kan? Terus apa bedanya dengan Domino? Nah, itu dia punya ciri khas. Nah, kira-kira 284 apa ciri khasnya yang Bedanya dengan dosire ya. Domino dosire 172. Coba Nabil. Ya mungkin yang ditonjolin kayak literasinya gitu, mungkin kayak 284 literasinya bagus banget, numerasi bagus gitu. Gitu. bagus, mantap. Berarti sebetulnya kan Anda kan baru hadir ya. Jadi ternyata sependapat nih dengan Pasti cocok ya. Satu jiwa semua. Nih guys ya. Ya habis ini mau minum kopi. Satu jiwa. Oh iya. Bawa minum kopi. Sekarang nggak minum saya. Nggak minum gitu. Tadi Nggak benar Pak. Terlalu serius. Nggak minum dari sekarang. Masih atau dulu, masih atau dulu. jadi apalagi kira-kira dari program literasi yang memang benar ya, ternyata literasi ya yang jadi yang sedang kamu kelihatan ya dari kegiatan ya. Pojok literasi ya. Iya. Kira-kira nanti ada lagi nggak sih dari ide kalian, dari Nikesha atau Nabil, kegiatan literasi yang lainnya yang Nikesha melihat nih dari internet atau Nikesha punya ide nih yang belum ada dimanapun gitu, yang perlu ditonjolkan seperti Unik. itu. Unik kan gitu. Gimana? Apa idenya nih? Apa Gimana, ide? Pak? Ya, mungkin literasi dibuat lebih menarik lagi gitu biar anak-anak nggak bosan. Karena kan orang-orang sekarang pada malas baca. Jadi kita bikin literasi jadi menarik itu. Topiknya yang menarik gitu Iya, ya. Topik ya. Contohnya apa yang Judulnya yang menarik gitu yang dia pengen baca gitu. Misalnya kayak apa ya? Misalnya kayak di Wattpad gitu kan orang-orang kan pada suka baca Wattpad gitu kan. Wattpad, ya. Iya. apa itu Bu? Kayak apa namanya komik Komik kita, kita. majalah kita. Saya pun nggak ngerti. Dia kumpulan novel-novel Pak, tapi hati-hati tuh ada 17 tahun ke atas. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Komik digital ya, namanya web. Iya. Komik digital. Tapi emang anak-anak itu pada seneng Wattpad itu. Iya. Seneng ya? Soalnya seru mungkin kan ada gambar kan. Ada animasinya, gambarnya, terus biasanya juga apa Ceritanya juga tentang apa bagus. biasanya? Aku kurang tahu, nggak baca sih, nggak pernah baca di Wattpad. Dengar-dengar dari orang-orang sih biasanya pada suka baca Wattpad gitu. Ya yang pasti bukan pelajaran. Iya. Dia novel. Iya, Ada anime juga. Iya. Ya, saya tahu sih itu ya. Iya. Memang ngatur gitu kan. Nah, nanti kita bagaimana memberdayakan skill mereka itu membuat komik. Nah, Diberdayakannya di situ kan, dari kalian untuk kalian, iya kan? Jadi moto kita sekarang dari kalian, oleh kalian, dan untuk kalian. Itu namanya sudah agensi. Demokrasi banget, demokrasi banget. Ya, menarik banget nih Nikesha idenya. Nanti bagaimana? Harusnya pas bahas ini kita panggil juga duta literasi. Ya nanti Iya, duta literasi. nggak apa-apa, nanti akan berkembang kemana-mana jadi ya nggak apa-apa Bu nanti. Terima kasih buat masukannya. Ya, jadi ya kalau menurut saya sih itu aja tuh, karena nanti idenya sangat berkembang sekali ternyata ya setelah minta pendapat di Kesha dan Nabil itu ya luar biasa sekali ya. Mungkin nanti bisa dimasukkan ke dalam program OSIS, karena apapun yang kegiatan sekolah itu sebetulnya adalah itu dibuat oleh kalian dan untuk kalian, seperti itu. Jadi bagaimana nanti kalian bisa membuat komik digital gitu kan, menggunakan Canva. Ya kan bisa kan? Nanti tapi alur ceritanya kan juga kalian mau alur ceritanya seperti apa nih gitu. Nanti dikumpulkan ke dalam Google Site yang sudah pernah kita pelajari itu Pak. Masukin ke website sekolah. Sekolah seperti itu. Nah, gimana jadi program kalian itu ya? Mantap, seru, semangat. Iya. Itu tambahan mengingat. Iya. Ini mengingat saya ya, kalau kata OSIS sudah seperti itu punya ide-ide kegiatan sekolah, kalau kaitannya dengan anggaran itu sampaikan ke siswaan supaya nanti bisa dianggarkan oleh sekolah itu ya, dan sifatnya tidak dadakan. Misalnya untuk tahun depan apa sih programnya, nah itu sampaikan ke siswaan, nanti kan yang bisa dianggarkan oleh sekolah akan dianggarkan oleh sekolah. Jadi jangan sampai kegiatan sekolah nggak ada apa-apanya,
nggak ada mulai itu segala macam itu kesannya kan seperti itu. Karena kalau di sekolah itu nggak bisa tiba-tiba harus dia untuk tahun depan aja udah dibuat. Biasanya itu April ini misalnya bulan April 2022 udah dibuat untuk tahun 2023 gitu. Ya. Ngomong gitu ke kan ada Pak Udin, ada Pak Surya, ada Rizky, Pak Hima. Dokumen kegiatan apa kayak waktu itu kalau nggak salah pernah mau ditawarin membuat kompetisi segala macam ya. Kayak sekolah lain itu nggak apa-apa silakan pensi gitu. Ya pentas seni ya harus sampaikan ke siswaannya ya. Nanti kita dari sekolah tinggal memfasilitasi misalnya dari anggarannya tadi apa yang bisa kita angkat sesuai dengan ketentuan itu ya. Dan lanjut. Ya terima kasih ya Nikesha, mudah-mudahan nanti dengan brandnya kan mendukung literasi, satunya Pak Udin juga literasi tadarus, salah satu yang Pak Udin usung juga literasi bertadarus. Nanti gimana nanti mungkin Nikesha dan Nabil tuh kerjasama dengan kesiswaan dan yang lain-lain, tentunya semua itu butuh dukungan dari semua pihak, semuanya dari komite, dari siswa, dari rekan guru, teman sejawat, dan semuanya bisa jalan itu ketika ada kelibatan semua pihak bersama, ya, kerjasama semua pihak, kolaborasi semua pihak, insya Allah nanti berjalan seperti itu. Itu aja sih Bapak Ibu dari saya. Pak Udin juga saya lihat udah gelisah banget karena Pak Udin bisa sholatnya tepat waktu. Dia bilang oh udah gelisah banget. Itu aja dari saya Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar duduk atau rapat obrolan di sini dan mungkin bisa terrealisir ya Bapak Ibu ke depannya dengan keterlibatan dari kita semua. Dan terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya silakan. Biar lanjut dulu ya. Ayo silakan Bapak Ibu. Ya silakan lanjut dari siapa? Saya jam 1 kan ada. Iya. Ayo masuk Nikesha. Papri telepon, Papri 117. Gimana? Salah apa ya? Nah itu bapak temen. Oh, 117. Minta saya datang hari Sabtu. Yang rapotnya sama enggak? Makanya kan saya bilang kan mau ada launching rapot. Tapi saya mau pakai rapot SP dulu katanya gitu. Kan kita belum tahu yang menurutnya apa Iya, nanti saya konsultasi dulu sama bos saya bilang, alah katanya. Lihat launchingnya dulu apa Iya, rapotnya. ambil Kalau rapotnya sama alhamdulillah Iya. cuma di misalnya modifikasi dikit lah. Kalau tidak sama nanti kalau kita memberi hal yang salah. Iya, saya juga nggak berani. Saya suka dulu Bapak Ibu. Iya, iya. Ibu-ibu pamit ya. Terima kasih Ibu Putri dan tahu pencerahannya. Terima kasih atas pencerahannya. Oh, Salah speak up. Terima kasih. coba suruh ngomong deh sekarang depan kaca. Ibu-ibu sekalian dulu ke depan nanti saya. Wow. Tangan sampai di stop sama Bu aja ya Pak. Bu ketua itu. Kita gantian. Kebablasan. Saking asiknya dia. Terlena. Terima kasih Bu Putri. Gue WMTK ya Bu. Suka suka ngomongin Putri. Udah boleh Pak? Boleh tahu Pak? Nggak betah ya? Sama mama Ya, mama gaul loh. Mama tapi itu apa itu? Mama ada. Mama. Are you sure? Kayaknya yang pilih pasti itu bukan gua. Ulang dulu. Gua mau gua. Enggak mau. Iya. Nikesha good luck ya. Berarti kalian bikin proker dong. Proker sama tahun depan. Tahun depan. Suruh Sofi tunggu dulu ya. Tapi udah kan ya? Iya. Yang kepanjangan tadi itu kata Pak Udin, yang dibaca kepanjangan. Sofi tadi diajarin si Sofi tadi. Oke.
Oh enggak, maksudnya apa wakil sama OSIS aja Soalnya perpanjangan. tadi dia nanya. Oh dia nanya, Iya. oh Ini karena budaya di sini. Bukan budaya di sini ya. Terima kasih nih. Iya. Tunggu ya. Good luck.